Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Meila Nur Syafria, NIM 2019-33256, dan Salviana Vivi Nugraini, NIM 2019-33270. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ukuran dan kemiringan dan ukuran keruncingan. Ukuran kemiringan merupakan ukuran atau derajat dari ketidaksimetrisan atau asimetris suatu distribusi data. Jika data tidak memiliki modus, maka kurvanya berbentuk garis lurus dan tidak memiliki puncak. Apabila min data sama dengan mediannya atau hampir sama dengan tidak memiliki modus, maka data tersebut berdistribusi uniform. Jika data memiliki satuan modus atau unimodal, maka kurvanya memiliki satu puncak. Jika data memiliki dua modus atau bimodal, maka kurvanya memiliki dua puncak. Jika data memiliki modus lebih dari dua modus atau multimodal, maka kurvanya memiliki lebih dari dua puncak. Berikut merupakan jenis kurva berdasarkan banyaknya modus. Yang pertama yaitu uniform, tidak memiliki puncak. Kedua, unimodal, memiliki satu puncak. Ketiga, bimodal memiliki dua puncak. Dan keempat, multimodal, memiliki lebih dari dua puncak. Berikutnya, tiga macam model distribusi. Yang pertama, distribusi simetris. Distribusi ini, jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk distribusinya simetrik. Yang kedua, miring ke kanan. Jika koefisien kemiringannya lebih besar dari 0, maka bentuk distribusinya positif. Yang ketiga, miring ke kiri, yaitu jika koefisien kemiringannya lebih kecil dari 0, maka bentuk distribusinya negatif. Untuk mengukur derajat kemiringan suatu distribusi dinyatakan dengan koefisien kemiringan, ada tiga metode yang dapat digunakan untuk menghitung koefisiennya. Yang pertama, koefisien kemiringan dari persen, yaitu SK atau koefisien kemiringan sama dengan rata-rata dikurangi median per S. Yang kedua, koefisien kemiringan dengan menggunakan nilai kuartil. Koefisien kemiringan sama dengan K3 atau kuartil atas dikurangi 2 kuartil tengah atau median ditambah kuartil bawah per kuartil atas dikurangi dengan kuartil atas. Yang ketiga yaitu koefisien kemiringan dengan menggunakan nilai persentil, yaitu koefisien kemiringan persentil sama dengan P90 atau persentil ke 90 dikurangi 2 P50 atau tambah P10 atau persentil ke 10 dibagi P90 ditambah P10. Contoh soal dari kemiringan yaitu misalkan berat badan bayi dicatat dalam kilogram yang baru lahir dalam seminggu tertentu di rumah sakit bersalin sehat dapat dilihat dalam tabel berikut. Berat badan bayi 2,5 sampai 2,6 kg sebanyak 2 bayi, 2,7 sampai 2,8 kg sebanyak 3, 2,9 sampai 3,0 kg sebanyak 5 bayi, 3,1 sampai 3,2 kg sebanyak 7, 3,3 sampai 3,4 kg sebanyak 6, 3,5 sampai 3,6 sebanyak 5. Sehingga total daripada bayi yaitu 28. Hitung koefisien kemiringannya dengan menggunakan kuartil. Nah, untuk penyelesaiannya, koefisien kemiringan menggunakan K3 dikurangi 2, K2 ditambah K1 dibagi K3 dikurangi K3, yaitu menentukan K1 sama dengan 1/4 N, yaitu 1/4 dikali 28 sama dengan 7 orang. Nah, kuartil pertama terletak pada kelas interval kelas 3 karena jumlah frekuensinya 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10 orang. Sehingga bisa dihitung besarannya
yang diperlukan dalam rumus kuartil ke-1 yaitu B sama dengan 2,9 dikurangi 0,05 sama dengan 2,85. P sama dengan 3,1 dikurangi 2,9 sama dengan 0,2. F sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan F kuartil 1 yaitu 5. Jadi kuartil 1 sama dengan 2,85 ditambah 0,2 kurung buka 7 dikurangi 5 per 5 kurung tutup yaitu 2,85 plus 0,08 sama dengan 2,93. Untuk kuartil yang kedua yaitu 2 per 4, N yaitu 2 per 4 dikali 28 sama dengan 14 orang. Kuartil 2 terletak pada kelas interval keempat karena jumlah frekuensinya 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 17 orang. Sehingga kita bisa menghitung besarnya yang diperlukan dalam rumus kuartil kedua yaitu B sama dengan 3,1 dikurangi 0,05 sama dengan 3,05. P sama dengan 3,3 dikurangi 3,1 sama dengan 0,2. Dan F sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Dan frekuensi kuartil yang kedua sama dengan 7. Jadi K2 sama dengan 3,05 ditambah 02 kurung buka 14 dikurangi 10 per 7 kurung tutup sama dengan 3,05 ditambah 0,11 sama dengan 3,16. Nah, selanjutnya untuk mencari K3 yaitu 2 per 4N, yaitu 3 per 4 kali 28 sama dengan 21 orang. K3 terletak pada kelas interval kelima karena jumlah frekuensinya 2 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 6 sama dengan 23 orang, sehingga kita bisa menghitung besarnya yang diperlukan dalam rumus kuartil ketiga yaitu B sama dengan 3 kurangi 0,05 sama dengan 3,25, P sama dengan 3,5 dikurangi 3,3 sama dengan 0,2, F sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 17, dan FK3 sama dengan 6. Jadi K3 3,25 plus 0,2 kurang buka 21 kurangi 17 dibagi 6 sama dengan 3,25 ditambah 0,13 sama dengan 3,38. Sehingga koefisien kemiringannya yaitu 3,38 dikurangi 2 kali 3,16 kurangi 2,93 dibagi 3,38 dikurangi 2,93. Koefisien kemiringan 0,01 dibagi 0,45 sama dengan 0,022. B. Ukuran keruncingan atau kurtosis. Istilah keruncingan digunakan untuk kurva-kurva yang simetris atau kemiringan nol. Keruncingan suatu kurva distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak kurva terhadap distribusi normal. Keruncingan tersebut berkaitan dengan tinggi rendahnya kurva. Kemungkinan kurva tersebut adalah menjulang tinggi atau runcing, normal, datar, atau tumpul. Kurva distribusi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik. Kurtosis adalah derajat kepuncakan dari suatu distribusi, biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal, menurut Narherianto, HMA Kip Hamid. Nah, berikut adalah ada kurva leptokurtik, merupakan kurva simetris distribusi data yang memiliki puncak relatif tinggi. Biasanya diperoleh dari distribusi data yang memiliki rentang yang kecil. Yang kedua ada kurva platikurtik, merupakan kurva simetris distribusi data yang memiliki puncak relatif datar atau rendah.
Yang ketiga ada kurva mesokurtik, merupakan kurva distribusi data yang memiliki puncak normal atau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, untuk mengetahui sekumpulan data mengikuti distribusi leptokurtik, platikurtik, atau mesokurtik, hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien kurtosisnya. Untuk menggunakan rumus koefisien kurtosis, yaitu K sama dengan setengah dikurangi K3 atau kuartil ketiga dikurangi K1 atau kuartil 1 dibagi P9 atau P90, yaitu persentil 90 dikurangi persentil 10. Ukuran yang sering digunakan untuk mengetahui keruncingan kurva suatu distribusi data adalah koefisien keruncingan. Untuk menghitung koefisien kurtosis bisa menggunakan nilai-nilai kuartil dan persentil atau menggunakan formula momen keempat, yaitu moment coefficient of kurtosis. Nah, berikut adalah contoh soal. Nah, berikut diberi data sebagai berikut. 169,1, 169,2, 166,0, 164,9, 165,6, 160,5, 161,8, 160,3, 166,4, 162,2, 163,0, 168,1, 166,2, 161,9, 160,7, dan 165,1. Hitung koefisien kurtosisnya, yaitu dengan penyelesaian yang utama menggunakan rumus K setengah dikali K3 min K1 dibagi P90 dikurangi P10 dapat dengan mudah dihitung besaran-besarannya, yaitu K1, K3, P10, dan P90, yaitu sebagai berikut. K1, 161,825, K3, 166,15, P10, 160,44, dan P90, 168,43. Maka koefisien kurtosisnya yaitu K setengah dikali 166,15 dikurangi 161,825 dibagi 168,43 dikurangi 160,44 sama dengan 0,271. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.